Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran. Pembelajaran sebagai sistem adalah suatu kegiatan belajar mengajar dengan komponen-komponen yang saling berhubungan secara aktif dan saling memengaruhi. Komponen-komponen pembelajaran itu sendiri terdiri dari tujuan atau kompetensi, materi, media, metode, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut saling bergantung dan saling terobos atau interpenetrasi. Adapun komponen-komponen pembelajaran yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran, dimulai dari tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan-tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun manusia seperti peserta didik yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Secara rinci, tujuan tersebut terdiri dari tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian ada tujuan institusional atau lembaga, yaitu berupa jenjang dan jenis persekolahan. Lalu ada tujuan kurikuler mencakup mata pelajaran atau bidang studi. Lalu ada tujuan pembelajaran umum mencakup mata pelajaran atau bidang studi. Serta yang terakhir ada tujuan pembelajaran khusus berupa persatuan KBM atau bahasa. Selanjutnya yaitu komponen kedua, bahan pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Secara umum, isi kurikulum dapat dipilah menjadi 3 unsur utama, yaitu logika yang merupakan pengetahuan tentang benar salah, kedua etika atau pengetahuan tentang baik dan buruk, berupa muatan nilai moral, dan yang terakhir estetika yang merupakan pengetahuan tentang indah jelek berupa muatan nilai seni. Bila dirinci lebih lanjut, isi kurikulum atau bahan pembelajaran itu dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu pertama, fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami dan dikerjakan, bisa berupa objek atau keadaan tentang suatu hal. Yang kedua, ada konsep atau teori, yaitu suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian umum, suatu set atau sistem pernyataan yang menjelaskan serangkaian fakta di mana pernyataan tersebut harus memadukan, universal, dan meramalkan. Yang ketiga, ada prinsip, yaitu suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu, atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Yang keempat, ada proses, yaitu serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan, atau suatu cara atau prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Yang kelima, ada nilai, adalah suatu pola, ukuran, norma, atau suatu tipe atau model. Ia berkaitan dengan pengetahuan atas kebenaran yang bersifat umum. Dan yang terakhir, yang keenam, ada keterampilan, yaitu suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu, baik dalam pengertian fisik maupun mental. Komponen ketiga ada media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran ini merupakan suatu alat atau wadah yang dapat membantu suatu proses kegiatan belajar mengajar. Ada juga beberapa media yang dapat digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Media pembelajaran tersebut terdiri dari 5 jenis, yaitu berupa media visual, media audio visual, kelompok media penyaji, serta media objek, dan media interaktif. Yang keempat yaitu strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran ialah tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Sedangkan metode pembelajaran adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan pembelajaran. Metode dan teknik dalam proses pembelajaran tersebut bergantung pada tingkah laku yang terkandung di dalam rumusan tujuan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran, yaitu tujuan, materi, siswa, fasilitas,
waktu, dan guru. Metode pembelajaran juga sangat penting dilakukan oleh seorang pendidik, karena dengan adanya metode pembelajaran tersebut dapat sangat membantu proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dengan cara tersebut dapat menarik perhatian peserta didik untuk terus mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Metode terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau pengukuran dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam evaluasi pembelajaran berkaitan dengan evaluasi, pengukuran, dan tes. Evaluasi juga lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu yang pertama evaluasi formatif menekankan pada upaya perbaikan proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif lebih menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap peserta didik yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai dan kenaikan serta kelulusan peserta didik. Ketiga, evaluasi diagnostik menekankan pada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar. Dan yang keempat, evaluasi penempatan menekankan pada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.